keluarga sejatinya tempat untuk bernaung, menceritakan keluh kesah dan tempat terbaik untuk pulang. Namun apa yang terjadi apabila keluarga terlibat sekte pemujaan? Sehingga merubah keluarga itu menjadi kelompok kanibal dan gemar melakukan pelecehan seksual. Simak terus videonya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi unik dan menarik lainnya. Klara Moweropa dan Katrina Moweropa adalah saudara kandung yang hidup di Republik Ceko. Mereka hidup satu atap dengan damai. Lalu, Klara Moweropa menikah. Dan setelah menikah, Klara Moweropa pergi meninggalkan rumah untuk tinggal bersama suaminya. Mereka dikaruniai 2 anak dan diberi nama Ondrej dan Jakub. Klara nampak baik dan lembut terhadap anak. Klara Moweropa sering menghabiskan waktu dengan kedua putranya, bermain bersama, tertawa, layaknya ibu pada umumnya. Akan tetapi, ayah kedua anak itu memilih cerai dan meninggalkan Klara Moweropa karena menyebut kelakuan Klara sangat aneh. Tidak diketahui apa yang aneh dari Klara Moweropa, hanya saja suaminya meninggalkan begitu saja. Ketika sudah bercerai, Klara pindah dan kembali tinggal bersama saudara kandungnya, Katrina Moweropa, dengan membawa kedua anaknya. Kemudian, Katrina dan Klara bertemu dengan Barbora hingga akhirnya mereka berteman. Barbora merupakan penderita tumor pada kelenjar pituitari yang menyebabkan kurangnya hormon pertumbuhan. Dengan keadaan itu, Barbora sering dianggap sebagai anak-anak. Namun, itu menjadi keuntungan bagi Barbora. Barbora sering bermasalah, tapi dia menyembunyikan identitasnya sebagai anak-anak. Bahkan dia selalu lolos dari beberapa kasus yang telah dia buat karena penyamarannya menjadi anak kecil. Setelah sekian lama berteman, Barbora perlahan mengajak Klara Moweropa dan Katrina Moweropa masuk ke dalam sekte pemujaan yang dipimpin oleh ayahnya sendiri dengan nama sekte The Grail Movement. Sekte tersebut mengungkapkan keyakinan bahwa anggotanya bisa masuk surga dengan melakukan perbuatan baik. Namun, mereka juga percaya bahwa mereka dibebaskan untuk melakukan kejahatan. Sekte macam apa itu? Dengan doktrin yang sangat kuat, masuklah 2 bersaudara ini ke dalam sekte tersebut. Entah apa yang didoktrinkan oleh ayah Barbora setelah itu. Hingga Klara, Catherine, dan Barbora berani melakukan rentetan kejahatan. Awalnya, 3 wanita itu melakukan pelecehan terhadap 2 anak yang bernama Ondrej yang berusia 8 tahun dan Jakub berusia 9 tahun pada saat itu. Kedua anak ini merupakan anak Klara Moweropa. Tak cukup sampai di situ. 3 wanita itu mengurung Ondrej dan Jakub di dalam sangkar di ruang bawah tanah. Selama dikurung, mereka ditelanjangi, tak ada benang sehelai pun. Walaupun anak-anak itu kedinginan dan terus memanggil ibunya yang merupakan bagian dari tersangka pelecehan, mereka terus membiarkannya. Dalam kondisi kedinginan, mereka pun kelaparan. Namun, bukannya memberi makan, ketiga wanita itu malah menyiksa, memukul, melecehkan secara seksual. Selain itu, Ondrej dan Jakub disulut dengan rokok, disetrum, digaruk dengan garpu hingga berdarah, lalu dicambuk dan ditenggelamkan ke dalam air. Kemudian, Ondrej dan Jakub diberi pisau dan diperintahkan untuk memotong diri mereka sendiri. Di dalam ruang bawah tanah, terdapat meja yang dijadikan properti untuk menyiksa Ondrej dan Jakub. Bila anak-anak itu tidak dikurung di dalam sangkar, mereka diborgol di meja dan dipaksa buang air selama berhari-hari. Dan jika salah satu anak-anak itu muntah, mereka dipaksa untuk memakannya kembali. Sangat menjijikan. Setelah itu, 3 wanita penyiksa memutuskan untuk menambah berat badan Ondrej dan Jakub. Mereka diperlakukan tidak seperti biasanya. Kedua anak itu diberi makan dan dibiarkan tanpa penyiksaan. Dalam kondisi ini, mereka memohon kepada ibunya agar bisa keluar. Namun, ibunya tidak menanggapi. Setelah dirasa cukup, berat badan Ondrej dan Jakub pun bertambah. Ketiga wanita itu memegang Ondrej terlebih dahulu dan menguliti kakinya. Sontak, Ondrej langsung berteriak dan memohon agar tidak menyakitinya. Mereka menghiraukannya dan malah memakan daging Ondrej mentah-mentah di hadapan Jakub. Jakub menangis ketakutan. Jakub tidak bisa apa-apa karena terkurung dalam sangkar. Setelah selesai menguliti dan memakan kaki Ondrej, 3 wanita itu melakukan hal yang sama kepada Jakub. Kedua anak itu berteriak kesakitan sambil menangis. Mereka memohon untuk berhenti menyiksa mereka. Bukannya benar-benar berhenti menyiksa. Malah, 3 wanita itu menyuruh Ondrej dan Jakub memakan daging mereka sendiri yang telah mereka kuliti. Setahun lamanya, Ondrej dan Jakub mengalami penyiksaan. Sebelum akhirnya terungkap pada tahun 2007, usut punya usut, ternyata Klara Moweropa yang merupakan ibu dari anak 2 korban penyiksaan memasang sistem televisi sehingga bisa mengawasi dan menonton di ruangan lain. Kemudian, tak sengaja itu ditemukan oleh tetangganya sendiri. Waktu itu, tetangganya melihat Ondrej dengan tangan terikat di belakang punggung dengan posisi berbaring sambil telanjang di lantai. Setelah melihat kejadian itu di monitor,
Tetangga itu langsung berlari ke rumahnya sendiri dan menelpon polisi. Tak lama kemudian, polisi datang dan menyelamatkan Ondrej dan Jakub. Barbora memanfaatkan penyakitnya itu. Dia membuat pengakuan palsu dengan menyamar sebagai gadis kecil berumur 13 tahun yang mengaku saudara perempuan dari 2 anak korban penyiksaan dengan nama Anika. Lalu Anika dikirim ke rehabilitasi anak untuk pemulihan psikologis karena polisi mengira Anika merupakan korban. Padahal Anika merupakan Barbora yang menjadi tersangka penyiksaan bersama 2 wanita lainnya. Ternyata aksi liciknya itu berjalan dengan mulus. Barbora melarikan diri ke Norwegia. Di sana dia merubah tampilan, memotong rambutnya, dan mengaku menjadi laki-laki berumur 13 tahun dengan nama Adam. Untuk menghilangkan jejak, dia mendaftarkan diri di salah satu sekolah yang berada di Oslo, Norwegia. 8 bulan kemudian, Barbora akhirnya dilacak oleh polisi dan ditangkap. Lalu, ketiga wanita itu dipertemukan untuk kelanjutan proses hukum. Mereka malah berkelahi dan saling serang argumen demi membela dirinya sendiri. Clara mengaku bahwa dia telah dicuci otak oleh seorang dokter yang mengirim pesan teks yang menginstruksikan kepadanya untuk melakukan pelecehan dan penyiksaan terhadap kedua putranya. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata nomor yang disebut dokter oleh Clara itu sebenarnya milik Katrina Moeropa atau saudara kandungnya sendiri. Barbora pun berdalih bahwa dia telah disiksa oleh Katrina Moeropa dan Clara Moeropa. Namun, tidak ada yang mempercayai pernyataan Barbora tersebut. Menurut jaksa, tujuan penyiksaan, penganiayaan, dan pelecehan tersebut atas dasar ajaran dari sekte The Grail Movement, sedangkan mereka bertiga merupakan anggota sekte tersebut. Setelah itu, Clara Moeropa divonis 9 tahun penjara, Katrina divonis 10 tahun penjara, dan Barbora divonis 5 tahun penjara. Dan sekarang mereka sudah bebas menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Itulah isi dari video Keluarga Kanibal. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan mudah termakan doktrin yang menyesatkan dan jauhi lingkungan yang mengarah ke perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.